Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Pada sore hari ini insyaallah kita akan mulai membahas tentang beberapa syubhat usuliyah yang merupakan pokok-pokok syubhat, usul syubhat yang dihembuskan oleh para ahlul bidah kaum Mu'attilah dalam rangka untuk menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan akan kita sertakan jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah secara mujmal, secara global terhadap bantahan terhadap syubhat-syubhat tersebut. Oleh karena saya harapkan konsentrasi daripada ikhwah sekalian dalam memahami pengajian akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Fadhal. Halaman 109. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Tajwibatu Syekh al-Islam rahimahullah al-mujazah على أصول الشبهات التي بنى عليها المعطلة مذهبهم في تعطيل الصفات الذاتية. أورد المعطلة على الناس شبهات إذ ليس لهم دليل نقلي ولا دليل عقلي صحيح، سموها عقليات قطعية وهي في الحقيقة جهليات وهمية ووساوس إبليسية، وسلكوا طرقا كثيرة في ترويج هذه العقلية الفاسدة، إلا أن هذه الطرقات مردها إلى أصول ثلاثة كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله فإن اجتماع هذه الطرق هي طريقان أو ثلاثة: طريقة الأعراض والاستدلال بها على حدوث الموصوف بها أو ببعضها كالحركة والسكون، وطريقة التركيب والاستدلال بها على أن الموصوف بها ممكن أو محدث. فهاتان الطريقتان هي جماع ما يذكر في هذا الباب. والثالثة الاستدلال بالاختصاص على إمكان المختص أو حدوثه. Kaum Mu'attilah mereka mendatangkan syubhat-syubhat yang mereka namakan dengan aqliyat yang qat'iyah, ilmu pasti. Kata mereka, syubhat yang mereka hembuskan tersebut mereka namakan dengan ilmu akal yang pasti, ilmu pasti. Karena mereka tidak memiliki dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah. Ya. Dan sebenarnya apa yang mereka hembuskan tersebut merupakan was-was saja, waham, kebodohan, akan tapi untuk agar bisa laris syubhat tersebut maka mereka namakan apa yang kami ucapkan ini adalah ilmu pasti. Ilmu pasti itu mereka ambil dari orang-orang falasifah, sebagaimana ana sebutkan atau ana isyaratkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita katakan bahwasanya mereka ahlul bidah, al-Mu'attilah, mereka salah dalam dua hal. Yang pertama, mereka menyatakan bahwasanya akal didahulukan atas wahyu. Akal lebih diutamakan atas wahyu. Kesalahan yang kedua, tatkala mereka mengatakan akal harus didahulukan atas wahyu, kesalahan mereka dalam menentukan akal siapa. Mereka menyatakan bahwasanya akal yang dijadikan hakim untuk menentukan kebenaran wahyu atau tidak, untuk menentukan kebenaran wahyu atau tidak adalah akalnya orang-orang falasifah. Sehingga mereka salah dalam dua hal. Pertama, menyatakan akal lebih diutamakan daripada wahyu. Yang kedua,
mereka menyatakan bahwasanya akal yang dijadikan hakim untuk menyatakan kesalahan wahyu adalah akalnya orang-orang falasifah ya. Yang ini sudah pernah ana singgung dua kesalahan ini dalam muqaddimah tentang asma wa sifat yang pernah ana sampaikan di Lombok pada 2 tahun yang lalu. Jadi ana harapkan untuk didengarkan kembali. Banyak syubhat yang mereka sampaikan. Akan tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setelah Ibnu Taimiyah teliti syubhat-syubhat tersebut, ya, maka Ibnu Taimiyah menyatakan syubhat mereka kembali kepada tiga syubhat usul. Yang pertama adalah tariqatul a'rad wal istidlal. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan tariqatul a'rad wal istidlal biha ala hudutsil mausuf. Kemudian tariqat tarkib, syubhatut tarkib. Syubhat yang pertama syubhatul a'rad, yang kedua syubhatul tarkib, yang ketiga syubhatul ikhtisas. Jadi ada 3, syubhatul a'rad, kemudian syubhatul tarkib, dan yang ketiga syubhatul ikhtisas. Sekarang kita akan masuk dalam penjelasan syubhatul a'rad. Al-matlabul awwal. Al-matlabul awwal syubhatul dalil al-a'rad dalil al-tafsir wa fihi mas'alatan. Al-mas'alah al-ula mafhum dalil al-a'rad min al-usul allati bana 'alayha al-mu'attilah madhhabahum fi nafy as-sifat زعموا أن إثبات الصفات يستلزم التفسير وهذه الشبهة نتيجة دليل حدوث الأعراض وإثبات الصالحين وبيان ذلك أن المتكلمين المعطلة على أشكالها المختلفة لما أرادوا أن يثبتوا وجود الخالق اتفقوا على دعاوى 4. أولا أن ذلك لا يحصل إلا بالنظر الصحيح والنظر المقصود هو النظر العقلي في الأعراض وملازمتها للأجسام وهو النظر الذي قال فيه أول واجب على المكلف. Jadi di antara usul yang dijadikan dalil oleh ahlul bidah mu'attilah untuk menolak sifat-sifat Allah adalah dalil a'rad. Apa itu dalil a'rad? Jadi orang-orang al-mu'attilah ini, baik dari Mu'tazilah maupun dari Asy'ariyah, yang paling banyak Mu'attilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka memiliki buku-buku yang mereka beri judul Usulul Aqidah, Usuluddin, Usul Aqidah, Usuluddin, At-Tauhid. Rata-rata di awal buku-buku tersebut, sebagaimana yang ana pernah baca, yang ana periksa dari buku-buku mereka selalu di awal pembahasan dari buku-buku akidah mereka tentang pembahasan dalil adanya Tuhan. Mereka berbicara tentang bagaimana kita mengetahui adanya Tuhan. Di antara dalil yang mereka gunakan untuk menentukan adanya Tuhan, mereka menggunakan dalil yang namanya disebut dengan dalil al-a'rad. Dalil al-a'rad. Jadi ini merupakan dalil yang mereka gunakan untuk menetapkan adanya Tuhan. Mereka tidak menemukan dalil lain, ya, yang lebih sempurna daripada dalil ini untuk menentukan adanya Tuhan. Akan tapi ternyata dalil ini merupakan dalil yang batil. Dan kelaziman dari dalil ini, Tuhan yang mereka tetapkan itu harus tidak punya sifat. Tuhan yang mereka tetapkan harus tidak punya sifat. Akhirnya tatkala mereka ingin menetapkan Tuhan, ujung-ujungnya nanti natijahnya, hasilnya Tuhan tersebut tidak punya sifat, yang intinya itu bukan Tuhan. Jadi mereka ingin menetapkan Tuhan yang intinya tidak ada Tuhan. Apa itu dalil a'rad? Kita akan, dan yang dimaksud dengan dalil a'rad ini yang mereka namakan dengan awal wajibin alal mukallaf. Kita kalau ahlu sunnah, tatkala kita mengatakan awal wajibin alal mukallaf, yang pertama wajib bagi mukallaf untuk diketahui adalah kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Akan tapi mereka mengatakan yang awal wajibin alal mukallaf, yang pertama kali wajib bagi mukallaf adalah apa? Adalah perenungan, nazar, yaitu pengamatan tentang adanya Tuhan. Oleh karenanya mereka menyatakan akidah tidak boleh diambil dengan taklid, maka seorang harus yakin adanya Tuhan. Bagaimana tahu dia adanya Tuhan? Dia harus melalui metode yang kami sebutkan ini. Dan metode ini sangat sulit nanti. Metode ini sangat sulit, dan mereka wajibkan kepada setiap orang untuk bisa mengenal Tuhan harus melalui metode ini. Ya. Coba.
أن الله الصانع المحدث القديم لا يعرف. وبعد هذا النظر تبين أن الله الصانع المحدث القديم لا يعرف إلا بإثبات حدوث العالم للاستدلال بذلك على محدثه. ثالثا وإثبات حدوث العالم لا يمكن إلا بإثبات حدوث الأجسام لكون العالم أجساما. Mereka menyatakan untuk mengetahui adanya Tuhan, Tuhan itu yang jelas adalah pencipta as-sani', yaitu al-khaliq. Al-muhdits dialah yang menciptakan dan dia adalah al-qadim. Al-qadim itu azali. Paham ya? Al-qadim maksudnya azali. Tidak mungkin kita mengetahui ada Tuhan yang sifatnya seperti ini, yang dia adalah azali, qadim, dan dia muhdits dan dia pencipta, kecuali kita mengetahui bahwasanya alam ini muhdats. Karena Allah muhdits yang menciptakan dan alam ini muhdats yang baru terjadi. Kalau kita sudah mengetahui alam ini muhdats, baru kita tahu bahwasanya di sana ada pencipta. Jadi untuk mengetahui bahwasanya Allah itu ada dan Allah itu qadim, kita harus menetapkan dalil bahwasanya alam ini muhdats, sesuatu yang baru. Bagaimana mengetahui alam ini muhdats? Bahwa alam ini baru dan tidak qadim? Salisan, kata mereka, wa itsbatu hudutsil alam la yumkin illa bi itsbati hudutsil ajsam li kaunil alam ajsam. Untuk mengetahui alam ini muhdats, tidak mungkin kita bisa mengetahui alam ini muhdats kecuali kita mengetahui bahwasanya ajsam itu muhdats. Kenapa? Karena alam ini terdiri atas ajsam. Ajsam itu benda, paham ya? Ajsam itu benda, jasad, benda, batu, itu semua namanya jism, namanya ajsam. Kita lihat ternyata alam ini ajsam. Kalau begitu kita harus punya dalil bahwasanya ajsam ini apa? Muhdats. Bagaimana kita tahu bahwasanya ajsam ini muhdats? Baca Rabi'an. Untuk mengetahui ajsam itu muhdats, maka ternyata setelah diliti, ajsam itu memiliki sifat-sifat khusus yang buat dia muhdats. Apa sifat-sifatnya? Sifat-sifat itu yang disebut dengan a'rad. Dengan apa? A'rad. Contohnya apa? Di antara a'rad seperti bergerak, diam, kemudian bercerai-berai, bersatu, ya. Semua sifat, semua yang ada sifatnya, maka itu jism. Saya ulangi. Semua, kata mereka, tidak mungkin di antara sifat khusus jism itu menerima sifat. Menerima apa? Sifat. Dan sifat tidak mungkin berdiri sendiri kecuali nempel pada apa? Pada jism. Pada suatu benda, pada suatu. Oleh karenanya, sifat utama jism yang menunjukkan jism itu muhdats adalah dia memiliki a'rad. Dia memiliki apa? Memiliki sifat. Kapan saja sesuatu memiliki sifat, maka dia jism. Kapan saja sesuatu memiliki sifat, maka dia jism. Paham sampai sini? Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-natijah baca. والنتيجة فالمحدث الصالح لا بد أن يكون خاليا من الحدوث وبالتالي خاليا من الأجسام وبالتالي خاليا من الأعراض التي هي صفات الأجسام وبالتالي خاليا من الصفات لأن المعطلة يسمون الصفات الأعراض. Natijahnya apa? Berarti al-muhdits as-sani' al-qadim, Tuhan yang qadim tersebut, yang bukan muhdats, itu syaratnya dia tidak boleh ada sifat hudus, sifat baru. Karena dia muhdits, dia qadim. Karena sifat hudus adalah sifat apa? Sifat alam. Kalau begitu, dia tidak boleh berjism. Karena jism itu apa? Muhdats. Kalau tidak boleh berjism, berarti tidak boleh ada a'radnya. Karena a'rad merupakan sifat daripada jisim. Semua yang ada a'radnya, semua yang ada sifatnya, itu berarti apa? Jisim. Berarti Tuhan tidak boleh punya jisim. Kalau begitu tidak boleh punya a'rad. Kalau begitu tidak boleh punya sifat, karena a'rad itu yang namanya sifat. Kalau begitu tidak boleh ada sifatnya sama sekali.
فإذا أثبتوا له الصفات ثبت له الأعراض التي هي صفات الأجسام فيستلزم أن يكون جسما والأجسام متماثلة فيكون الله من جنس أجسام العالم. Kalau kita tetapkan ada sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, melazimkan bahwasanya Allah itu jism. Karena a'rad ini enggak mungkin dia bergantung sendiri, dia bisa nampak kecuali pada jism. Kalau kita tetapkan sifat bagi Allah berarti Allah itu jism. Kalau Allah itu jism, berarti Allah itu kita tasbih dengan makhluk. Pertama Allah itu tidak, berarti Allah itu muhdats. Ya, karena jism itu muhdats. Yang kedua, Allah itu sama dengan makhluk. Mereka punya kaidah bahwasanya al-ajsam mutamathilah. Jism itu mirip-mirip. Kata mereka seluruh namanya jism jasad di alam semesta ini ya terdiri atas benda-benda yang namanya jawahirul mufradah, benda-benda yang sangat kecil. Ya mungkin kalau sekarang dinamakan elektron atau proton atau neutron, kata mereka seluruh benda mesti ada ininya. Oleh karenanya seluruh benda mesti ada ininya, berarti kalau kita menetapkan Allah itu jism, Allah juga terdiri atas benda-benda ini. Kalau begitu tasbih antara Allah dengan makhluk. Kalau begitu Tuhan yang mereka tetapkan harus tidak punya sifat. Harus tidak punya sifat. Sampai sini paham? Saya suruh ulang bisa tidak? Saya yang mau ulang. Hah? Siapa yang paham angkat tangan? Kau lihat ke bawah. Baik, terus. والأجسام متماثلة فيلزم تشبيه الله بالمحدث فلا يكون الله محدثا صانعا. وأول من أثار هذه الشبهة هم الجهمية وقد عبر عن هذه الشبهة بعبارة أخرى وهي ما لم يخلق من الحوادث فهو محدث والمعنى واحد. Jadi syubhat mereka tidak bisa sempurna kecuali dengan pernyataan mereka bahwasanya al-ajsam mutamathilah, bahwasanya jisim-jisim itu mirip seluruhnya, sama. Ya, tatkala kita menetapkan Allah itu jisim berarti sama dengan jisim yang ada di alam semesta ini. Ya, supaya karena tatkala jisim Allah sama dengan jisim yang ada di alam semesta ini berarti jisim Allah juga muhdats sebagaimana jisim alam semesta juga muhdats. Oleh karena supaya Allah tidak muhdats, Allah tidak punya jism. Kalau Allah tidak punya jism berarti Allah tidak punya sifat. Dan yang pertama menyebutkan syubhat ini adalah orang-orang Jahmiyah, namun mereka menggunakan ibarat yang lain. Kata mereka malam yakhlu minal hawadits fahuwa muhdats. Apa saja yang tidak kosong dari suatu yang hadis maka dia juga muhdats. Terus. ثم صارت هذه الشبهة إلى أصحاب عمرو بن عبيد من المعتزلة ثم اعتمد عليها الأشاعرة فكل فرق المعطلة اتفقوا على استخدام هذه الشبهة بنفي الصفات ثم اختلفوا نتيجة اختلافهم في المعتقد في كيفية تطبيق هذه الشبهة بنفي الصفات والقضية العظمى هنا قضية الأعراض بالتدليل بها على التجسيم. Sekarang mereka seluruhnya sepakat, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah sepakat bahwasanya Allah tidak boleh punya sifat, tidak boleh punya a'rad. Allah tidak boleh punya a'rad. Karena kalau Allah punya a'rad melazimkan Allah jism. Kalau Allah jism berarti Allah muhdats dan tidak muhdits. Allah muhdats dan bukan qadim. Akan tapi ternyata pada praktek syubhat ini, pada penerapan syubhat ini mereka berbeda-beda. Karena memang akidah mereka berbeda-beda. Kita tahu bahwasanya Jahmiyah menolak seluruh sifat. Mu'tazilah juga menolak seluruh sifat. Ternyata Kullabiyah, Asy'ariyah menetapkan sebagian sifat. Ini bagaimana kalau sebagian sifat ditetapkan berarti a'rad. Kalau gitu Allah jism. Ternyata ada perbedaan di antara mereka dalam menerapkan syubhat ini setelah mereka sepakat akan bahwasanya syubhat ini merupakan ilmu pasti yang tidak bisa ditolak dalam menetapkan adanya Tuhan. Al-Jahmiyah هو تعطيل جميع الصفات ذاتية كانت أم فعلية ويظهر من مذهبهم أن الأعراض عندهم
جميع الصفات فإثبات أي صفة كانت يستلزم التجسيم عندهم. Yang paling mantap dalam menetapkan kaidah ini adalah Jahmiyah, selesai. Allah tidak boleh punya sifat sama sekali. Setiap sifat ditetapkan berarti Allah itu jism. Karena sifat tidak mungkin ada kecuali dengan apa? Jism. Kalau gitu semua sifat ditolak. Gampang, ini Jahmiyah. Lurus dalam menetapkan manhaj. Jadi manhajnya lurus ya. Tidak boleh ada ragu-ragu. Hal ini diikuti oleh juga oleh Mu'tazilah. Terus oleh Mu'tazilah ما يعرض في الوجود ولا يجب نفسه كنفس الجواهر والأجسام وقولنا ولا يجب نفسه كنفس الجواهر والأجسام احترازا عن الأعراض البلاغية فإنها تبقى ولكن لا على حد بقاء الإنسان والجواهر لأنها تنتفي بأضدادها والجواهر باقية ثابتة فالأعراض عند المعتزلة تشمل جميع الصفات لأن العرض سواء كان زائدا أم باقيا يختص بحكم معين أو صفة معينة وهي مستحيلة على الله. Jadi mereka mengatakan adapun Mu'tazilah sama dengan Jahmiyah. Mereka menolak seluruh sifat. Mereka membagi sifat ada dua, yang namanya a'rad zailah dan yang namanya a'rad baqiyah. A'rad zailah yaitu sifat yang datang, a'rad itu artinya sesuatu yang datang dan pergi. A'rad zailah, sifat-sifat yang akan hilang, itu sifat yang datang kemudian pergi. A'rad baqiyah itu sifat yang datang kemudian tetap. Kemudian apa? Menetap. Dua-dua sifat ini ditolak oleh Mu'tazilah. Cuma ada pembedaan dalam penamaan. A'rad yang datang dan pergi namanya apa? Zailah. A'rad yang zailah, sifat yang pergi. Kemudian ada sifat yang datang kemudian menetap bercokol di situ, namanya sifat yang menetap. Dua-duanya sifat dan tidak boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sama saja apakah sifat yang datang pergi atau sifat yang datang kemudian menetap, kedua-duanya sama-sama membutuhkan jism. Dia tidak mungkin menetap kecuali pada jism. Oleh karenanya dua-dua sifat tersebut harus ditolak. Ya, sifat-sifat yang disebut dengan sifat yang datang kemudian menetap disebut dengan sifat zatiyah. Mereka menolak sifat zatiyah. Sifat-sifat yang datang dan pergi adalah sifat fi'liyah. Sehingga mereka menolak sifat fi'liyah dan juga sifat zatiyah. Sama salam coba. Nah. وعلّلوا ذلك بأنه إذا كان الله عالما بصفة العلم أو قادرا بصفة القدرة لكان الله محلا من تلك الصفات فيكون الله جوهرا أو جسما كالأجسام التي هي محل للأعراض. قال الله عبد الجبار إن أحدنا عالم بالعلم وقادر بالقدرة والعلم والقدرة يحتاجان إلى محل مخصوص والمحل المخصوص لا بد من أن يكون جسما وليس كذلك القديم تعالى لأنه تعالى قادر بذاته. Mereka Mu'tazilah dalam buku-buku mereka mengatakan Allahu qadir. Mereka menetapkan sifat. Bagaimana dengan ini? Allahu qadirun. Allahu ala kulli syai'in qadir. Kata mereka, iya Allah qadir. Allah qadirun, tetapi bukan dengan sifat qudrah. Tapi bagaimana? Qadirun bidzatihi. Qadirun bidzatihi kata mereka. Au qadirun lidzatihi. Allah qadir dengan zatnya. Bagaimana itu? Kita enggak paham, tapi mereka pura-pura paham. Sebenarnya mereka juga tidak paham. Bagaimana namanya qadir harus dengan sifat apa? Qudrah. Tapi mereka supaya tidak menetapkan sifat, terpaksa mereka mengatakan Allahu qadirun bidzatihi. Allah qudrah dengan zatnya. Allah memiliki sifat ilmu dengan zatnya. Allahu alimun bidzatihi aw lidzatihi. Mereka tidak mau mengatakan Allahu qadirun bi qudratin. Mereka tidak mau mengatakan Allahu alimun bi ilmin. Kenapa? Al-Qadhi Abdul Jabbar mengatakan, kita manusia kalau memiliki sifat ilmu, dikatakan seorang itu alim, maka melazimkan dia memiliki sifat ilmu. Dan sifat ilmu ini tidak mungkin bergantung sendiri.
dia harus menetap pada suatu tempat yang menampung sifat ilmu tersebut, yaitu jasad kita, otak kita misalnya. Karena sifat ilmu tersebut tidak mungkin ngambang sendiri, dia harus nempel pada tempat yang khusus agar kita memiliki ilmu. Demikian juga qudrah. Manusia tatkala dikatakan yang memiliki kemampuan, dia harus memiliki sifat qudrah, dan sifat qudrah tersebut membutuhkan tempat khusus untuk ditempati, yaitu jism, yaitu jasad. Allah berbeda dengan makhluk. Kalau Allah qadirun, alimun, tapi tidak dengan ilmu, dengan tidak qudrah, tapi ilmunya dengan zatnya, qudrahnya dengan zatnya. Ini hanyalah sekedar filsafat yang mereka ucapkan, yang mereka sendiri saya yakin tidak paham. Apa maksudnya Allah berilmu dengan zatnya? Kalau memiliki ilmu ya dengan sifat ilmu. Bagaimana antum katakan Allah alimun bidzatihi, Allah qadirun bidzatihi? Ini enggak masuk akal. Kalau Allah berilmu ya dengan ilmu, Allah berqudrah dengan apa? Qudrah. Paham ini? Terus. Adapun Kullabiyah dan Asy'ariyah, maka Kullabiyah dan Asy'ariyah, mereka tentunya kita tahu mereka menetapkan sifat-sifat dzatiyah sebagaimana dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Muhammad Ibnu Kullab menetapkan sifat wajah, sifat yadain, sifat-sifat dzatiyah mereka tetapkan. Tidak ada persoalan bagi mereka. Yang mereka permasalahkanlah sifat-sifat fi'liyah yang Allah berkehendak sesuai dengan kehendak Allah, sifat-sifat yang Allah lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Kata mereka ini muhdats. Ya, bagaimana Allah menghendaki sesuatu yang sebelumnya tidak azali. Ya. Oleh karenanya mereka menolak sifat-sifat yang fi'liyah. Adapun sifat dzatiyah tidak ada permasalahan bagi mereka. Sifat-sifat dzatiyah ini ditolak oleh Jahmiyah, dan Jahmiyah menamakan itu sifat. Adapun Kullabiyah dan Asy'ariyah, mereka menetapkan sifat ini dan mereka mengatakan sifat-sifat dzatiyah bukanlah a'rad. Bukanlah apa? A'rad. Kata mereka a'rad ada dua. Ada namanya a'rad zailah dan ada namanya a'rad baqiyah, seperti Mu'tazilah. Tapi kata mereka yang disebut dengan a'rad yang terlarang bagi Allah, yaitu a'rad yang zailah, yang datang dan pergi. Oleh karenanya mereka mendefinisikan a'rad, kata mereka dalam bahasa Arab, dalam istilah a'rad itu la tabqa zamanain, yang tidak bertahan dalam dua waktu. Begitu datang dia pergi. Berbeda dengan a'rad yang menetap, dia bertahan pada satu waktu dan menetap terus. Paham? Adapun yang zailah, dia tidak bertahan dua waktu. Datang satu waktu, waktu kedua sudah hilang. Inilah yang terlarang bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang datang kemudian menetap, tidak pindah-pindah, tidak setiap waktu senantiasa berada pada zat Allah, maka ini mereka tetapkan dan mereka katakan ini bukan a'rad yang terlarang bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Baqillani وهي التي تعمل في الجواهر والأجسام وتبطل في ثاني حال وجودها. والدليل قوله تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فسمى الأموال أعراضا إذ كان آخرها إلى الزوال والبطلان. وقول أهل اللغة: عرض بفلان عارض من حمى أو جنود إذا لم يكن به ذلك. Mereka mengatakan dalam bahasa Arab tatkala kita mengatakan aradha li fulan min humma, si fulan terkena suatu arad, seperti demam atau penyakit, yang penyakit tersebut akan hilang. Tadinya tidak ada, kemudian akan hilang. Oleh karena namanya a'rad yang terlarang bagi Allah adalah sifat yang datang dan pergi. Ini karena mereka ingin menetapkan sifat apa? Sifat dzatiyah. Mereka paham kalau Allah tidak punya sifat dzatiyah itu bukan Tuhan. Oleh karenanya mereka cari akal bagaimana supaya Allah harus punya apa? Sifat dzatiyah. Akhirnya mereka membuat pengecualian. Makanya saya katakan tadi bahwasanya Jahmiyah mantap. Sekali ngomong mantap lurus. Allah tidak boleh punya sifat dzatiyah, sifat fi'liyah enggak boleh. Karena sifat itu harus pada jism. Adapun Kullabiyah dan Asy'ariyah mereka mengecualikan kecuali sifat dzatiyah. Karena sifat dzatiyah itu sifat yang menetap, tidak berubah-ubah. Tidak datang dan pergi. Akhirnya mereka menetapkan sifat-sifat dzatiyah.
فابن كلاب ومتبعوه من الأشاعرة المتقدمين فرقوا بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية أو الأفعال الاختيارية، فلم يسموا الصفات الذاتية أعراضا لقدمها، بينما يسمون الأفعال الاختيارية أعراضا لأنها تتغير وتعرض وتزول وتتعلق بالمشيئة، فأثبتوا الصفات الذاتية وأول الصفات الفعلية إلى معاني ذاتية أو جعلوها مخلوقات منفصلة عن الله، فالغضب والرضا والمجيء والاتيان والاستواء والنزول عندهم ذاتية لا فعلية. Oleh karenanya orang-orang Ibnu Kullab, Kullabiyah dan Asy'ariyah mereka membedakan antara sifat fi'liyah dan sifat dzatiyah. Mereka tidak menamakan sifat dzatiyah dengan a'rad. Kenapa? Karena sifat dzatiyah qadim. Sifat dzatiyah apa? Qadim. Dan ini bukan suatu yang datang yang pergi. Yang mereka namakan sifat a'rad adalah sifat-sifat fi'liyah saja, sehingga mereka tolak. Akhirnya mereka menetapkan sifat-sifat dzatiyah. Adapun sifat-sifat fi'liyah yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka takwil. Sifat-sifat fi'liyah mereka apa? Mereka takwil. Ada dua cara mentakwil mereka. Imma mereka jadikan sifat fi'liyah tersebut sebagai sifat dzatiyah, atau mereka menjadikan sifat fi'liyah tersebut sebagai makhluk yang terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa kemungkinan? Dua. Imma mereka menjadikan sifat fi'liyah tersebut sebagai sifat dzatiyah, atau kemungkinan kedua mereka menjadikan sifat fi'liyah tersebut seperti makhluk yang diciptakan di luar dari zat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ghadab dan ridha yang ana sampaikan kemarin, ya. Al-ghadab dan ar-ridha. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah ridha kepada Umar sejak zaman apa? Azali. Dengan bentuk keridhaan yang stabil dan jamid, statis, tidak pernah berubah. Meskipun tatkala itu Umar dahulunya memusuhi kaum muslimin. Ya, tatkala Umar masih kafir dan memusuhi kaum muslimin, Allah sudah ridha kepada apa? Kepada Umar dengan keridhaan yang statis, tidak berubah. Karena sifat ridha merupakan sifat dzatiyah. Adapun kalau dikatakan Allah waktu itu ridha kepada Umar, sebelumnya Allah marah sama Umar, berarti ada perubahan. Dan perubahan ini adalah a'rad. Tidak boleh Allah seperti ini. Padahal kita tahu sifat ridha, sifat ghadab itu sifat fi'liyah. Allah ridha dan ghadab tergantung kondisi makhluk. Ya, tatkala seorang makhluk bertakwa kepada Allah, Allah ridha kepada dia. Tatkala ketakwaannya bertambah, semakin tinggi ridha Allah kepada dia. Tatkala dia bermaksiat, Allah marah sama dia. Ini tidak ada dalam kamusnya orang-orang Kullabiyah dan Asy'ariyah. Jadi sifat Allah harus statis, tidak boleh ada perubahan dan ada pengurangan, dan tidak boleh berubah-ubah, dan tidak boleh berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sifat nuzul. Sebagian Asy'ariyah antum mendapati mereka menetapkan sifat nuzul. Sifat nuzul sebagian orang Asy'ariyah, tapi Asy'ariyah yang mutaqaddimun. Maksud mereka dengan nuzul tersebut bukan sifat yang kita pahami, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kalau kehendaki Allah akan turun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka meyakini sifat nuzul itu adalah suatu makhluk yang diciptakan di luar apa? Di luar zat Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tersebut namanya nuzul. Bukan Ustadz Nuzul, ya. Ada di Jakarta namanya siapa Ustadz Nuzul. Jadi makhluk tersebut mereka namakan nuzul, sifat nuzul. Seperti juga istiwa. Mereka menetapkan istiwa. Ya. Tapi jangan sama istiwa yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah tidak sama dengan istiwa mereka. Karena istiwa ini sifat fi'liyah. Mereka masukkan istiwa adalah suatu kondisi makhluk yang Allah ciptakan di atas arsy. Bukan sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Faham ini? Kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam
Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang cara mereka dalam menempuh dua cara ini. Jadi bagaimana apa yang mereka lakukan dengan sifat-sifat fi'liyah, ya. Sehingga orang-orang Kullabiyah dan Asy'ariyah mutaqaddimun mereka mengagungkan nusus. Ayat mereka agungkan, hadis mereka agungkan. Tidak mungkin mereka tolak. Ya. Kalau Ja'ad bin Dirham dia ngomong saja, Allah tidak ngomong sama Musa. Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil, makanya dipenggal sama Khalid al-Qasri. Tapi kalau mereka mengagungkan nusus, sehingga bagaimana mereka tidak mungkin menolak nusus, sehingga mereka menghadapi sifat-sifat fi'liyah dengan dua cara sebagaimana tadi kita isyaratkan. Yang pertama, dijadikanlah sifat fi'liyah tersebut suatu makhluk yang terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menamakan ayat-ayat sifat bukan ayat sifat, kata mereka ayatul idhafat atau ahadits al-idhafat. Artinya sesuatu yang diidhafahkan kepada Allah tetapi terpisah dari Allah. Seperti Baitullah, rumah Allah. Rumah Allah itu rumahnya bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ka'batullah, paham ya? Itu terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga istiwanya Allah maksudnya makhluk yang namanya istiwa. Paham ini? Ya, ini cara pertama yang mereka tempuh untuk ya, atau mereka menamakan seperti ridha Allah. Ada cara yang pertama, mereka misalnya mengatakan ridha bukan sifat dzatiyah tapi ridha adalah makhluk. Jadi ridha adalah suatu makhluk yang Allah ciptakan, Allah berikan kepada si fulan, itu yang namanya ridha, dan itu makhluk, bukan sifat yang tegak pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini metode pertama. Adapun metode yang kedua, atau mereka menjadikan sifat-sifat fi'liyah menjadi sesuatu yang qadim. Seperti ana contohkan pada pertemuan yang awal tentang Al-Quran. Mereka mengatakan kalamullah menjadi kalam apa? Kalamun nafsi. Supaya statis kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelasnya batil. Ini merupakan kebatilan yang mereka mengatakan Al-Quran kalau diungkapkan dengan bahasa Arab, kalamun nafsi ini kalamnya Allah, kalau diungkapkan dengan bahasa Arab jadi Al-Quran, kalau diungkapkan dengan bahasa Ibrani menjadi Taurat, kalau diungkapkan dengan bahasa orang Kristen jadi apa? Injil. Padahal kita tahu Al-Quran isinya bukan Injil, dan Injil isinya bukan Taurat. Bagaimana dikatakan kalam Allah statis yang tidak pernah berubah? Ya, ini merupakan kebatilan, dan mereka harus mengatakan demikian karena supaya mereka bisa menetapkan sifatul kalam. Karena kalau mereka mengatakan kalamullah seperti yang kita yakini, Allah berbicara kapan saja Allah kehendaki, dengan siapa saja yang Allah kehendaki, pembicaraan apa yang Allah kehendaki, maka ini adanya perubahan-perubahan dan tidak statis, berarti ini makhluk. Sehingga mereka tidak berani menyatakan Al-Quran kalamullah sebagaimana yang kita yakini, tapi dengan sebagaimana yang mereka katakan kalamullah adalah kalamu nafsi. Atau mereka mengatakan dengan mudah Al-Quran itu makhluk. Jadi Al-Quran itu makhluk, kalamullah kalamnya nafsi. Baik, adapun al-Asy'ariyah mutaakhirun, sekarang gini, Asy'ariyah mutaakhirun berbeda dengan Asy'ariyah mutaqaddimun. Ana jelaskan Asy'ariyah mutaqaddimun, mereka menetapkan seluruh sifat dzatiyah. Tidak ada problem bagi mereka dalam menetapkan sifat dzatiyah, karena sifat dzatiyah menurut mereka bukan a'rad. Paham? Yang menganggap sifat dzatiyah a'rad itu Mu'tazilah dan Jahmiyah. Adapun Asy'ariyah mutaqaddimun dan Kullabiyah, mereka mengatakan sifat dzatiyah bukanlah a'rad, sehingga mereka tetapkan. Dan sifat dzatiyah sangat banyak. Wajah, dua mata, kemudian tangan, dua tangan, dan sifat itu sangat banyak ya. Akan tapi ternyata kita dapati orang-orang Asy'ariyah yang mutaakhirin, abad ke-6 ke atas, Razi dan kawan-kawannya ya, mereka tidak menetapkan sifat-sifat Allah kecuali cuma 7. Kecuali cuma berapa? 7. Syarat minimal jadi Tuhan. Itu yang mereka harus tetapkan. Sebenarnya mereka ingin tolak kalau bisa seluruhnya, tapi nggak bisa. Tuhan itu harus punya sifat minimal berapa? 7 ya. Harus hidup, harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu gimana ciptakan, kata mereka. Harus punya qudrah, harus mendengar, harus melihat, harus bisa berbicara. Kalau nggak bisa berbicara gimana mau bilang kun fayakun? Nggak bisa. Harus punya iradah. Ini sifat mereka tetapkan dengan akal doang. Ya, harus tidak. Jadi sebenarnya mereka ingin nolak sifat, karena orang-orang Asy'ariyah mutaakhirin sama seperti Jahmiyah. Ya, sama seperti Jahmiyah, tapi mereka menetapkan 7 sifat ini, yang lainnya mereka tolak. Bagaimana dengan sifat yadain? Mereka tolak. Bagaimana dengan sifat wajah? Mereka tolak. Bagaimana dengan sifat yang lain? Mereka
mereka tolak semuanya. Kenapa mereka tidak menetapkan seluruhnya? Ini jadi masalah. Padahal sifat-sifat dzatiyah itu statis dan tidak berubah. Harusnya mereka tetapkan, tapi ternyata mereka tidak tetapkan. Terus baca. فهنا وقفة مع سؤال مهم وهو لماذا لا يثبتون الصفات الذاتية كلها كما فعل ذلك أسلافهم كابن كلاب وأبي الحسن الأشعري أليس مقتضى قولهم بأن الأعراض تعرض وتزول لا ينافي إثبات الصفات الذاتية كلها؟ الجواب أن هذه الصفات الذاتية المنفية عندهم كالعينين والساق واليدين والوجه إثباتها يقتضي إثبات الجسم لله فقضية الأعراض عندهم إنما هي وسيلة للتدليل بها على التجسيم أما إثبات هذه الصفات الذاتية يقتضي التجسيم رأسا والأجسام متماثلة وهي من صفات المخلوق المحدث والله Munazzahun. عن ذلك. Jadi mereka, kenapa mereka menolak sifat-sifat yang kita sebutkan seperti wajah, kemudian sak, ya, betis Allah Subhanahu wa taala, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, kedua mata Allah Subhanahu wa taala, mereka tolak karena kata mereka sifat-sifat ini menunjukkan Allah jism. Ya. Kalau sifat-sifat dzatiyah yang tadi, kenapa kita menolak sifat fi'liyah? Orang Asy'ari mengatakan, kenapa kita menolak sifat fi'liyah? Karena sifat fi'liyah itu menunjukkan adanya jism, ya enggak? Karena a'rad itu tidaklah mungkin bergantung sendiri, tapi dia menempel pada apa? Jism. Oleh karenanya kita menolak sifat fi'liyah karena sifat fi'liyah itu menunjukkan adanya jism. Sehingga kita menolak sifat fi'liyah. Adapun sifat wajah, dua mata dan yang lain, ini langsung jism. Langsung apa? Jism. Begitu dengar wajah langsung terbayangkan apa? Jism. Ya sudah, ini kita tolak sekalian aja. Kalau saat pakai perantara ini langsung kita tolak. Sehingga mereka menolak seluruh sifat-sifat sesuai dengan hawa nafsu mereka dan tinggal berapa? Tinggal 7. Itu pun sebenarnya mereka ingin tolak tapi syarat minimal jadi apa? Jadi Tuhan. Lewat. Sekarang al-mas'alatu tsaniyah. Halaman 24. Maturidiyah sama aja dengan Asy'ariyah. Sekarang kita membantah dalil ini, ya. Sekarang menjelaskan kebatilan dalil ini. Ini harus dipahami. Kalau tadi enggak paham enggak apa-apa. Ini harus paham sekarang. Coba saya ingin tahu di antara salah seorang ikhwah meringkas tadi apa yang kita ucapkan. Ya. Siapa yang berani? Hah? Nanti yang berani dikasih hadiah ini. Hadiah dari panitia bukan dari saya. Hah? Hadiah risalahnya lengkap. Risalah S2 lengkap dari awal sampai akhir. Siapa yang berani? Nggak ada yang berani? Ya sudah kalau gitu lewat. Baik, baca. Yang paling getol membantah syubhat ini adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian juga murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Suwaiqul Mursalah. Ibnu Qayyim rahimahullah banyak mengambil faedah dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan penuh tawadhu, ya. Bahkan tatkala ana baca Ibnu Qayyim tatkala membantah taqdimul aql ala naql, ya, dia bilang orang-orang yang mengatakan bahwasanya akal harus didahulukan daripada nakal, daripada dalil, ini adalah perkataan yang batil. Kemudian beliau sebutkan entah berapa puluh sisi untuk membantah apa?
pemikiran tersebut. Kemudian beliau mengatakan ini hanyalah setetes air dari lautan ilmu guru saya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah punya buku ya, perkataan Razi Qanunul Kulli itu cuma setengah lembar, dibantah 11 jilid oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam kitabnya apa? Darut Ta'arudil Aql wan Naql ya. Itu buku kalau dibaca bikin cepat tua. Itu perkataan sebagian masyarakat, baca buku itu cepat tua karena mengkerut kalau antum baca terus. Jadi buku tidak santai gitu bacanya, kita matanya mengkerut. Ya, karena memang berat dan apa? Tegang ya. Antum harus ini maksudnya apa ini? A'rad ini apa? Ajsam ini apa ya? Itu sulit, oleh karenanya kita pun yang mahasiswa S3 terkadang hanya ditugasi untuk membaca beberapa jilid saja, tidak seluruhnya ya, karena memang bikin cepat tua ya. Yang pertama, bahwasanya dalil ini ya, tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul yang menyuruh untuk mengetahui Tuhan harus dengan cara seperti ini. Ya. Ini cara yang sulit. Kalau seandainya kita tidak bisa mengetahui Tuhan kecuali dengan tarekat ini, dengan cara ini, metode ini, teori ini, maka harusnya mengetahui teori itu minimal hukumnya mustahab atau paling tidak wajib, karena kalau antum tidak melalui teori ini, antum bakalan kafir. Padahal kita tidak boleh menetapkan adanya Tuhan dengan taklid. Kita harus menetapkan adanya Tuhan dengan keyakinan. Keyakinan tersebut tidak bisa diperoleh menurut mereka, menurut orang Asy'ariyah dan Maturidiyah dan Mu'tazilah, kecuali dengan melalui teori ini, ya. Dan teori ini adalah kebatilan. Ternyata tidak ada dalil yang menunjukkan harus mengetahui teori ini. Terus, kedua, mubtada'atun. Para sahabat tidak pernah tahu teori ini. Antum Abu Bakar pernah bilang, sungguhnya Allah diketahui dengan a'rad dan ajsam. Kemudian para sahabat tidak ada yang tahu. Para imam tabi'in juga tidak ada satupun yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Para imamatul arba'ah juga, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad, tidak ada yang pernah mengucapkan tentang teori ini. Berarti mereka tidak mengenal Allah dengan teori ini. Padahal mereka mengharuskan kalau mengenal Allah harus ikut teori ini. Kalau begitu pada hakikatnya para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam al-arba'ah semuanya kafir kepada Allah karena tidak tahu cara mengenal Allah yang sebenarnya. Dan ini adalah kebatilan yang nyata. Tunggu, sebelumnya mereka berusaha mensyar'ikan teori ini. Para orang ahlul bidah mereka berusaha mensyar'ikan apa? Teori ini. Caranya gimana? Mereka mengatakan mengamati, memikirkan tentang adanya Tuhan itu syar'i dan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Gimana ayatnya? Siapa yang hafal surat Al-An'am? Hah? Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Mana Al-Qur'an Anda hafal Al-Qur'an? Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ya. Enggak ada Al-Qur'an. Dalam surat Al-An'am ayat 75 dan seterusnya. Allah berfirman, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin." Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim ya malakutas samawati wal ard, ya. Kerajaan langit dan bumi.
waliyakuna minal muqinin, agar Ibrahim termasuk dari orang-orang yang yakin. Agar Ibrahim termasuk dari orang yang yakin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Tatkala datang malam hari, Ibrahim melihat bintang. Qala hadza rabbi, kata Ibrahim, ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala bintangnya hilang, kata Ibrahim, aku tidak suka dengan suatu yang hilang. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Tatkala dia melihat bulan terbit, dia mengatakan, inilah Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Tatkala rembulan tersebut hilang, Ibrahim mengatakan, kalau tidak Allah memberikan hidayah kepadaku, maka aku termasuk orang-orang yang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Tatkala Ibrahim melihat matahari bersinar, dia mengatakan, ini adalah Tuhanku. Qala hadza akbar, ini yang lebih besar dari sebelumnya, ya. Lebih besar daripada rembulan, lebih besar daripada bintang. Falamma afalat afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Tatkala matahari hilang, maka dia mengatakan, aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Wa hajjahu qaumuhu. Maka kaumnya pun berdebat sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dijadikan dalil oleh orang-orang Asy'ariyah bahwasanya untuk mengenal Allah butuh apa? Butuh pengamatan. Kita bilang ini batil dari dua sisi. Sisi pertama, yang dilakukan oleh Ibrahim adalah pengamatan langsung dengan mata telanjang. Oh, ini hilang, berarti bukan Tuhan. Adapun maksud mereka adalah apa? Teori. Teori apa? Pemikiran. Jadi adalah nazar al-aqli, bukan pengamatan secara langsung, tapi apa? Ya, kalau ini nalar yang dipakai adalah nalar. Ini Tuhan kok hilang berarti bukan Tuhan. Seperti kita ada Tuhan kok beol bukan Tuhan. Ya. Sapi bukan Tuhan, kenapa? Tuhan kok beol berarti bukan Tuhan. Ini namanya pengamatan apa? Langsung. Tapi ini pengamatan nalar. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Ibrahim. Kalau antum ingin menjadikan kisah Ibrahim sebagai dalil, maka ikutilah langkah yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim. Yang kedua, Ibrahim alaihissalam tatkala mengatakan demikian kepada kaumnya, beliau alaihissalam tidak sedang mengamati, tetapi sedang berdialog. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, Ibrahim ma kana nadhiran walakinnahu munadhir. Beliau tidak sedang mengamati tetapi sedang berdebat. Makanya kalau kita perhatikan ayat di atas, Allah menyatakan Ibrahim sudah yakin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Ya, demikianlah kami menampakkan kerajaan langit dan bumi kepada Ibrahim alaihissalam, liyakuna minal muqinin, agar dia termasuk dari orang-orang yang yakin. Dia sudah yakin. Kemudian falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Tatkala tiba malam hari, fa dalam bahasa Arab itu yufidu tertib. Jadi sudah yakin dulu, kemudian tatkala tiba malam hari. Paham? Jadi kalau dalam bahasa Arab, Allah sudah membuat Ibrahim yakin, kemudian Allah mengatakan, kemudian tatkala tiba malam hari, Ibrahim melihat bintang. Jadi proses penglihatan bintang, bulan dan matahari itu setelah timbul keyakinan dalam Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim hanya sekedar ingin berdialog kepada kaumnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung kecil, yang menghancurkan patung gede katanya. Ya. Ini sekedar untuk apa? Dialog agar kaumnya mau berpikir. Bukan Ibrahim sedang mengamati, itu Tuhan, ini bukan Tuhan, enggak. Tapi dia sedang berdialog dengan kaumnya yang menyembah matahari, menyembah bintang dan menyembah apa? Bulan. Sehingga Ibrahim mengajak mereka berpikir. Makanya tatkala Allah mengatakan falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Tatkala Nabi Ibrahim melihat apa? Melihat rembulan bersinar, tatkala rembulan hilang, maka Ibrahim mengatakan, kalau bukan Allah memberi petunjuk kepadaku, aku termasuk orang-orang yang sesat. Kapan Allah Ibrahim ngomong gitu? Lagi dialog. Kemudian selanjutnya, tatkala Ibrahim melihat matahari, masih ada kelanjutannya. Tapi sebelum melihat matahari, Ibrahim sudah bilang, kalau bukan karena Allah, saya sudah sesat. Jadi memang itu dialog, bukan apa? Bukan sedang mengamati. Paham ini? Paham ya. Jangan sampai antum pernah terjadi di mana? Di Libya katanya ada imamnya baca, la akunana minal qaumidh dhalin, kemudian makmumnya bilang amin ya. Bukan malah dhalin, tapi ayat yang lain, amin ya.
Jadi ini bukan dalil. Kenapa? Karena Ibrahim ma kana nadhiran walakin munadhiran. Beliau tidak sedang mengamati, tapi sedang apa? Berdialog. Oke, insyaallah kita lanjutkan. لا يرى وأن الله لا يرى في الآخرة وأنه ليس فوق العرش وأنه الصفات والفارقون لها نوعان. Inilah thariqah ini, dalil a'rad. Inilah yang telah dicela oleh para salaf dan para a'immah. منهم من يذكرها لأنها بدعة في الإسلام لأنها طويلة مختلطة كثيرة الممانعات والمعارضات فصار السالك فيها كراكب البحر عند هيجانه وهذه طريقة الأشعري في جنبه لها والخطابي والغزالي وغيرهم ممن لا يصح بمطلقها ومنهم من ذمها لأنها مشترية على مقامات باطلة لا تحصل المقصود بل تناقضه وهذا قول أئمة الحديث وجمهور السلف. Para imam dahulu mereka telah mencela teori ini untuk menetapkan adanya Tuhan. Mereka cela teori ini. Kenapa kata mereka? Teori inilah yang menyebabkan ditolaknya sifat-sifat oleh Jahmiyah, sehingga menyatakan Allah tidak dilihat di langit gara-gara teori ini. Padahal kita tahu orang-orang Asy'ariyah mereka menyatakan Allah bisa dilihat di akhirat. Namun kaum Mu'tazilah dengan teori ini pula lah mereka menolak Allah bisa dilihat di akhirat. Dengan teori inilah mereka mengatakan Allah tidak ada di atas ya, karena kalau ada Allah di atas berarti Allah jisim, Allah di jihad. Kalau Allah di jihad kaitannya dengan jisim dan a'rad, sehingga banyak sifat yang mereka tolak. Dan para pencela teori ini ada dua model. Pertama, model orang-orang yang mereka mengatakan teori ini teori yang susah. Mereka ini tidak bisa menjelaskan kebatilan teori ini, seperti Ghazali, Abu Hasan al-Asy'ari, kemudian Al-Khattabi. Mereka ini mencela teori untuk mengatakan adanya Tuhan dengan teori seperti ini, teori al-a'rad dan teori al-a'rad. Dan mereka mencela, namun mereka tidak bisa menjelaskan kebatilan teori ini. Mereka hanya mengatakan orang yang dipaksa untuk memahami teori ini sama seperti orang yang sedang naik di lautan yang penuh dengan ombak, sehingga dia terombang-ambing, bingung dia. Ya. Banyak orang yang menyerang dia, ombak ingin menenggelamkan dia. Sama dengan orang yang menempuh metode ini. Banyak orang yang mencela metode ini, banyak orang yang menghadang metode ini, banyak orang yang berusaha membatilkan metode ini. Jadi metode ini sulit. Para pencela model kedua, yaitu seperti Ahlul Hadis, mereka mengatakan metode ini batil. Bukan sekedar sulit, tapi apa? Batil. Dan mereka jelaskan kebatilannya. Kebatilannya gini. Contohnya dijelaskan oleh apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-Wajh Rabi'. الوجه الرابع أن إلزام عوام الناس بهذه الطريقة لمعرفة الله هو إلزامه بشيء لم يفهمه وهذا يستلزم تكفيرهم إذ أن إيمانهم لم يقوم بزعم هؤلاء المعطلة إلا على هذه الطريقة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال الغزالي أسرفت طائفة فكفروا عوام المسلمين وزعموا أن لمن يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حرموها فهو كافر فضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بشرذمة يسيرة. Melazimkan orang-orang awam untuk mengetahui Allah dengan metode ini melazimkan sesuatu yang mereka tidak pahami. Antum datang ke tukang orang sawah, Pak itu orang tua, Pak tahu enggak Tuhan? Saya tahu ada Tuhan. Tahu enggak cara mengetahui Tuhan? Caranya harus begini. Ada ajsam, ada a'rad za'ila, a'rad baqiyah, ajsam mutamathila. Paham enggak? Kafir kamu. Ini begitu. Kalau enggak seperti itu, berarti dia tidak mengetahui Allah dengan dalil. Dia harus mengetahui adanya Tuhan dengan yakin. Oleh karenanya, mereka sendiri khilaf.
awal wajibin 'alal mukallaf. Apa yang harus wajib pertama kali bagi seorang yang sudah dewasa? Kalau kita ahlu sunnah, pertama yang wajib mentauhidkan Allah. Karena Allah sudah tahu dalam Tuhan itu sudah ada, sudah fitrah. Tidak perlu diwajibkan lagi. Ngapain diwajibkan mereka sudah yakin adanya Tuhan? Yang diwajibkan kalau sudah tahu Tuhan mau ngapain? Maka kalau yang diwajibkan adalah harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak. Yang pertama kali wajib harus mengetahui Tuhan. Kalau begitu, pertama kamu harus ragu. Ragu dulu, subhanallah. Sampai dibantah oleh mereka. Bagaimana kamu melazimkan kekafiran, mewajibkan kekafiran kepada seorang? Memang harus begitu. Makanya terkadang sering kita dahulu waktu anak masih SMA, sering adanya pesantren kilat. Terkadang sang guru mengatakan demikian. Kamu tahu dari mana ada Tuhan? Oh, dibantah semua, dibikin kita bingung sampai stres. Sudah blank, baru kemudian dia, Tuhan tuh begini loh cara mengetahuinya. Nah, ini membuat orang kafir dahulu. Kamu harus kafir dulu, baru kemudian mengenal apa? Tuhan. Mulai kafir kemudian nggak kenal-kenal gimana? Bablas kafir. Oleh karenanya Al-Ghazali mencela thariqah ini. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwasanya cara mereka orang-orang mutakallimin ahlul kalam, mereka mewajibkan kepada awam nas, orang-orang awam untuk mengenal Tuhan dengan metode yang mereka letakkan. Tidak boleh dengan metode lain. Dan ini merupakan kewajiban terhadap mereka, sesuatu yang tidak mereka pahami. Akibatnya apa? Karena mereka tidak paham, akhirnya mereka mengkafirkan orang-orang awam kaum muslimin. Fadayyaku rahmatullah, maka mereka mempersempit rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka para ahlul mutakallim ini, ahli filsafat ini menjadikan surga hanya khusus bagi kelompok sedikit dari ahli filsafat. Yang bisa masuk surga hanyalah ahli filsafat yang paham tentang metode ini. Ini kelaziman dari metode ini. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, saya lupa sampaikan di sini, saya lupa nukil dalam jilid 13, tatkala ada seorang ahli filsafat dikatakan, ya akhi, intinya bahasa gampangnya kita, ya akhi, kalau ente dengan metode seperti ini, ya, terlalu banyak orang yang kafir. Kata dia, apa urusan saya? Kafir ya silakan. Jadi tidak peduli orang kafir, biarin aja kafir ya. Dia tidak peduli. Ya. Apa urusan saya mereka kafir? Kapan jawabannya begitu? Karena ini menunjukkan kebatilan metode al-a'rad. Wajil khamis. الوجه الخامس أن إثبات الصانع له طرق كثيرة فيها غنية Gunyatun. Fiha gunyatun. فيها غنية عن هذا الدليل المبتدع. فإذا قلنا ببطلان هذا الدليل معين أي دليل حدوث العالم بحدوث الإنسان لا يستلزم بطلان جميع الأدلة. Kita katakan bahwasanya untuk menetapkan adanya Tuhan terlalu banyak dalil. Terlalu banyak dalil. Dan kalau kita mengatakan teori antum, metode antum batil, masih ada dalil-dalil lain yang menunjukkan akan hal itu. Tidak mesti harus metode ini. Taruhlah metode ini benar, kita pun mengatakan tidak harus pakai metode ini. Apalagi metode ini batil. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah membuat suatu kaidah dalam Tatmuriyah bahwasanya kebatilan suatu dalil tertentu tidak melazimkan batilnya penunjukan tertentu. Jadi misalnya saya kasih gambaran cara menuju ke jalan, kata orang banyak jalan menuju apa? Menuju Mekah banyak. Ada jalan lewat laut, ada jalan lewat darat. Taruhlah lautnya ditutup, ya masih ada jalan lewat udara. Nggak jadi masalah. Ya. Kita mau mengenal Tuhan tidak mesti pakai metode kamu. Masih banyak cara untuk mengenal apa? Tuhan. Apalagi metode kamu itu ngawur. Karena ujungnya akan menetapkan Tuhan yang bukan Tuhan. Tuhan yang bukan Tuhan, yang tidak memenuhi persyaratan ketuhanan. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan untuk mengenal adanya Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di catatan kaki situ halaman 128. Ya. Contohnya seperti awalan tariqun nadhari ilal makhluqat. Ini diantaranya seperti memandang kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Ini sudah cukup orang melihat alam yang begitu muhkam,
yang begitu sempurna, semuanya berjalan dengan aturannya, matahari berjalan dengan aturannya, bagaimana gunung yang bisa dipasak oleh Allah Subhanahu wa taala padahal masuk menjulang ke dalam tanah, kemudian bagaimana langit yang bisa ditegakkan oleh Allah tanpa ada tiang. Ini semua membuat orang yakin bahwasanya ada yang menciptakan benda-benda tersebut. Contohnya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Bayan Talbisil Jahmiyah menyebutkan kenapa Allah mengkhususkan penyebutan unta? Karena unta ini memiliki tiga fungsi yang jarang atau tidak ditemukan pada hewan-hewan yang lain. Unta itu dimakan dagingnya, dikendarai jadikan tunggangan, dan juga diminum minum susunya. Kalau hewan-hewan yang lain biasanya tidak. Sapi cuma dimakan dan diminum susunya, tidak ditunggangi. Sapi tidak ditunggangi. Ya. Oleh karena dalam satu hadis tatkala Imam Al-Bukhari menyampaikan satu hadis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bainama rajulun bi baqaratin idraqibaha. Ada seorang yang berjalan dengan sapinya, kemudian dia naik sapinya. Maka sapinya protes. Sapinya berkata, "Inni lam ukhlaq li hadza." Saya tidak diciptakan untuk kamu tunggangi wahai Tuhanku. "Innama khuliqtu lil harth." Sungguhnya saya diciptakan untuk bajak sawah. Untuk apa? Untuk pertanian. Maka para sahabat kalau mendengar sabda Nabi tersebut, para sahabat mengatakan, "Abaqaratun tatakallamu ya Rasulullah?" Apakah ada seekor sapi berbicara wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Fa inni uminu bidzalik wa Abu Bakrin wa Umar wa ma huma thamma." Kata Rasulullah, aku beriman dengan hal itu, Abu Bakar juga akan beriman dan Umar juga akan beriman. Padahal Abu Bakar dan Umar tatkala itu sedang tidak dalam majelis. Yang kata para ulama ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan Umar. Artinya setiap apa yang diucapkan oleh Nabi pasti diimani oleh Abu Bakar dan Umar. Jadi baqarah sapi, dia hanya fungsinya dimakan dagingnya, diminum susunya, bukan untuk ditunggangi. Demikian juga kambing ya. Yang ditunggangi kuda. Kuda ini ditunggangi dan juga diminum susunya yang mirip dengan onta. Akan tetapi orang tidak berminat untuk makan daging kuda, tidak seperti daging onta ya. Dan banyak keajaiban onta. Di antaranya onta itu ingatannya sangat kuat. Saya pernah berkunjung ke ke kandang onta. Orangnya mengatakan onta ini pernah hilang di Taif kalau tidak salah ya. Kemudian kembali lagi ke Madinah. Bayangkannya dari mana? Dari Taif jalan ke Madinah ya. Jauh atau tidak itu? Jauh. Oleh karenanya tatkala ada orang mengatakan Rasulullah, ya, bagaimana kalau ada onta hilang? Apa urusanmu dengan ontamu? Onta tersebut, onta itu tahu jalan pulangnya ya. Ya. Bahkan bagaimana sadisnya onta pernah tersebar di Bluetooth tatkala onta sedang berduel, ada dua onta berkelahi. Ada orang Sudan memisahkan onta tersebut. Dua onta ini marah tatkala dipisahkan. Akhirnya mereka bersepakat membunuh orang Sudani ini. Tidak mau dia. Lagi duel kok dipisah lagi. Marah dia, akhirnya dua ini bekerja sama membunuh orang Sudani ini. Ngeri sekali ya. Ada juga kisah yang tersebar di antara teman tentang onta yang pendendam dia. Orangnya onta suka dendam. Suatu saat katanya ada pemilik onta yang dia menyembelih anak onta di depan ontanya. Ontanya diam-diam saja, dia tidak marah. Cuma dia ingat betul dan dia balas dendam. Akhirnya tatkala sang pemilik onta tidur di malam hari, maka onta pun datang dan dia ingin menginjak sang pemilik onta tersebut untuk balas dendam yang telah menyembelih anaknya di hadapan mata dia. Rupanya pemilik onta ini sadar, ini onta malam pasti ngamuk ini. Akhirnya dia pun tidur, dia hanya meletakkan selimut, tapi tidak ada dia di situ. Seakan-akan dia ada di situ. Selimutnya ditutup, padahal tidak ada dia. Benar, onta itu muncul jalan pelan-pelan, kemudian dia naik di atas tempat tidurnya, kemudian dia krek, dan dia goyang-goyang. Nah, ini sudah tewas ini. Sudah gembira. Tiba-tiba pemiliknya muncul. Begitu dia pemiliknya masih hidup, langsung dia mati. Ontanya langsung mati. Karena hasad yang kurang ajar. Ada cerita seperti itu, wallahu alam benar atau tidak. Jadi onta itu binatang yang yang ajib. Ya, antum bayangkan bisa dijadikan buat safar di jalan, di sahra, di padang pasir, dan dia bisa menyimpan air. Ya, bahkan kalau kehausan ontanya bisa disembelih kemudian diambil air minumnya. Ini hewan yang sangat ajaib. Seorang yang melihat makhluk-makhluk Allah yang ajaib,
tentunya yakin bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang kedua, wa yu'lamu biha an yu'lama mukjizat menunjukkan akan adanya Tuhan ya. Karena mukjizat namanya khariqul adat. Allah dalam alam ini adalah sunnatullah, berjalannya sunnatullah. Berperaturan, misalnya matahari terbit dari timur menuju barat. Ya. Tatkala ada suatu yang bisa membalik aturan tersebut, menunjukkan dialah pemilik aturan. Paham? Dia yang telah meletakkan aturan, dia bisa rubah aturan tersebut. Tatkala timbul sesuatu yang bisa merubah aturan, berarti itu ada Tuhan yang menciptakan aturan ini. Contohnya seperti apa? Api membakar, ya. Membakar Nabi Ibrahim alaihissalam seharusnya. Akan tapi Allah mengatakan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah apa? Engkau dingin dan penuh keselamatan. Ini menunjukkan berarti ada yang bisa merubah aturan alam semesta ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala Ibrahim berdialog dengan apa? Raja Namrud, ya. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Dalam surat Al-Baqarah gimana? Suruh matahari terbit dari apa? Dari barat. Gimana ayatnya? Inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Wahai Namrud, Allah yang bikin matahari terbit dari timur kemana? Ke barat. Kalau kamu memang Tuhan, kamu bisa balik dong harusnya. Kamu harusnya bisa balik. Dia enggak bisa. Fabuhital ladzi kafar. Oleh karenanya mukjizat itu menunjukkan adanya Tuhan yang telah menjalankan sunnatullah dan dia bisa merubah sunnatullah tersebut. Berarti ada pencipta aturan sunnatullah ini. Aturan apa? Main ini. Ini berhenti aja berarti ya. Dilepas aja. Biar aja mengganggu. Biar aja. Sudah biar aja. Ikhwani fillah azanillahu alaikum, kita lanjutkan salisan. Yu'lamu. Yang ketiga adalah thariq al-muhdats, suatu yang muhdats pasti ada muhditsnya. Antum perhatikan teori tadi, teori al-a'rad. Dalil al-a'rad, teorinya gimana? Teorinya bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini muhdats? Mereka mengatakan ada alam, ada jisim. Bagaimana kamu tahu jisim itu muhdats? Kita harus cari tahu caranya bahwa dia punya sifat. Sebenarnya kita mengetahui alam ini muhdats itu tidak perlu dalil. Antum tahu dulu antum tidak ada menjadi ada, sudah ini berarti alam ini muhdats. Tidak perlu pakai dalil. Dari mana kamu tahu kalau kamu itu muhdats? Dari mana kamu tahu? Ya, saya dulu tidak ada. Dari mana kamu tahu dulu kamu tidak ada? Ya, repot kan? Kamu itu baru itu ya, sudah diketahui secara nyata, tidak perlu dalil. Tatkala kita sudah tahu bahwasanya alam ini muhdats, ya, yang tadinya tidak ada rumah menjadi ada rumah, yang tadinya tidak ada orang menjadi ada orang, ya. Tadinya ada orang hidup menjadi mati, ya. Sudah ini berarti perkara yang berubah-ubah ini muhdats. Kalau suatu yang muhdats secara akal pasti ada yang muhdits, pasti ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan secara akal, tidak perlu lagi kita mencari dalil untuk menunjukkan bahwasanya alam ini muhdats. Oleh karenanya orang-orang falasifah mereka capek-capek yang tidak manfaatnya. Mereka pertama melihat alam ini muhdats. Mana dalil bahwasanya alam ini muhdats? Enggak usah dibahas. Sudah jelas alam itu apa? Muhdats. Ini capeknya mereka dan akhirnya mereka terjerumus dalam kesalahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun." Apakah mereka diciptakan tanpa ada khaliq? Am humul khaliqun? Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri?
Ini pertanyaan Allah sudah matikan. Apakah mereka diciptakan tanpa adanya pencipta? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Jelas tidak benar. Yang benar, yang ketiga, ada yang menciptakan apa? Menciptakan mereka. Baik. Sadis ya. الوجه السادس ولو قدر صحة هذه الطريقة علم أن أكثر العقلاء عرفوا الله وصدقوا رسوله بغير هذه الطريقة فلم يقبل العلم بالسبب موقوفا على صحتها فلا يكون القدح فيها قدحا في أصل السبب. الوجه السابع أن هذه الطريقة لا توصل إلا إلى تعيين القلب. يا وجه الثامن الوجه الثامن أن هذا الاستدلال لا يؤدي إلى إثبات الصالح بل إلى تعطيل الصالح. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بعض بيان بطلان هذه الطريقة وأما كونهم عطلوا الخالق فلأن حقيقة قولهم أن من لم يزل متكلما بمشيئته فهو محدث فيلزم أن يكون الرب محدثا لا قديما بل حقيقة أصلهم أن ما ورد به الصفات والأفعال فهو محدث وكل موجود فلا بد له من ذلك فيلزم أن يكون كل موجود محدثا. ولهذا صرح أئمة هذا الطريق الجهمية والمعتزلة بنفي صفات الرب وبنفي قيام الأفعال وسائر الأمور الاختيارية لذاته. هذا موجب دليلهم وهذه الصفات لازمة له ونفي اللازم يقتضي نفي الملزوم فكان حقيقة قولهم نفي وجود الرب وتعطيله. Intinya ikhwan, yang dalil wajhus sadis dikatakan bahwasanya kalau kita mencela atau membatilkan thariqah ini tidak melazimkan kita mencela dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, tidak mencela as-sama'. Jadi dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala tidak dibangun di atas thariqah ini. Jadi saya ulangi bahwasanya thariqah ini dibangun di atas dalil bahwasanya akal didahulukan atas apa? Atas nakal. Akal didahulukan di atas apa? Nakal. Akal didahulukan atas dalil. Dan mereka mendahulukan akal karena mereka mengatakan akallah yang menunjukkan adanya apa tuh? Tuhan. Akallah yang menunjukkan adanya Tuhan. Berarti akal ini merupakan dalil utama yang tidak boleh dikorek-korek. Kenapa? Karena dialah yang berhasil menunjukkan adanya apa tuh? Tuhan. Oleh karena jika ada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyelisih akal, maka mereka harus ditolak. Karena kalau kita mendepankan Al-Quran dan Sunnah atas akal, berarti kita telah mencela akal yang menunjukkan adanya Tuhan. Berarti kita telah mencela apa? Mencela akal yang menunjukkan adanya apa tuh? Tuhan. Kalau kita mencela akal yang menunjukkan adanya Tuhan, berarti keyakinan kita terhadap Tuhan itu salah. Karena akalnya saja sudah salah. Aduh, bingung sampaikan Tuhan. Gini aja deh, kasih perempuan. Anda sudah pernah sampaikan dalam pengajian-pengajian yang dulu, oleh karenanya Anda ingatkan untuk kembali mendengarkan ceramah tentang apa? Muqaddimah dalam Tauhid Asma wa Sifat di kajian net ada ya. Tulisannya Muqaddimah kajian di Lombok, ada tulisan di Lombok. Itu didengarkan ya. Intinya gambarannya seperti seorang tukang sapu, kita datang ke tukang sapu tersebut tanya, "Pak, anak saya sakit, tahu enggak ada dokter di sini?" Kata dia, "Itu dokter sana rumahnya." Kemudian kita ke dokter tersebut. "Terima kasih Pak." Kita ke dokter tersebut. Setelah kita ke dokter dikasih resep. Obatnya gini. Tatkala kita pulang lewat jalan tersebut, tukang sapu tadi mengatakan, "Apa resepnya yang dikasih dokter?" "Ini resepnya." "Oh, salah ini resepnya. Harusnya begini, salah." Tatkala gitu mana yang kita benarkan? Tukang sapu atau apa? Atau dokter? Yang kita benarkan yang mana? Kita bilang, "Pak, saya pilih dokter." Kata tukang sapu, "Saya yang tunjukkan dia dokter." Yang tunjukkan dia dokter siapa? Saya yang tunjukkan. Kamu percaya enggak sama saya? Iya, Bapak yang tunjukkan dia dokter, tapi sekarang dia itu dokter, saya percaya sama dokter. Harusnya begitu ya. Oleh karena tatkala akal menunjukkan Muhammad itu nabi dan Allah itu Tuhan, sudah tugas akal sudah selesai. Dan akal menunjukkan Tuhan enggak mungkin salah, namanya Tuhan kok salah. Dan akal menunjukkan Rasulnya Tuhan tidak mungkin salah. Justru kalau kita
menolak dalil dari Allah dan sunnah gara-gara akal, berarti sebenarnya kita sedang mencela akal. Sekarang kita bilang gini, gampangnya gini, Pak tukang sapu, kamu yang menunjukkan itu dokter, benar atau enggak itu? Benar dia dokter. Ya sudah, saya ambil perkataan dokter. Loh, saya yang menunjukkan, kamu harus menerima perkataan saya. Pak, kalau saya ambil perkataan Bapak, berarti sebenarnya dia bukan dokter. Paham enggak? Karena Bapak mengatakan dia dokter yang keliru. Tadi Bapak bilang dokter, dia benar itu dokternya. Sekarang Bapak bilang ambil saja perkataan saya, tinggalkan resep dokter. Berarti tadi Bapak pertama itu keliru. Paham enggak? Berarti kalau saya mengatakan dia bukan dokter, saya mendahulukan perkataan Bapak dari perkataan dokter, melazimkan Bapak itu dari awal sudah keliru. Paham atau tidak? Paham, alhamdulillah. Kemudian sebenarnya yang ke-8, al-wajhu tsamin, dalil ini melazimkan ditolaknya Tuhan. Karena Tuhan yang mereka sebutkan akhirnya Tuhan tanpa sifat. Dan tidak ada sesuatu yang maujud kecuali pasti bersifat. Apa saja yang maujud antum sebutin pasti ada sifatnya. Dan tidak ada sesuatu yang maujud kecuali pasti ada sifatnya. Melazimkan Tuhan ini tidak ada. Makanya mereka mengatakan Tuhan Allah itu, Allah adalah maujud mutlak bisyartil itlaq. Allah adalah maujudun mutlak bisyartil itlaq. Maksudnya maujud mutlak itu maujud yang mutlak bisyartil itlaq, tanpa ditakyid dengan sifat tertentu, tanpa diikat dengan sifat-sifat tertentu. Itulah wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud Allah Subhanahu wa taala wujud yang tidak ada. Seperti saya katakan, wujud ini tidak bisa kita bayangkan. Di bawah kalimat wujud ini banyak, ada wujud manusia, wujud hewan, wujud batu. Seluruh hewan, manusia, kambing, batu, pohon, laut, semuanya bergabung dalam satu kesamaan, sama-sama berwujud. Wujud tersebut tidak ada zatnya, namanya wujud yang mutlak. Dia berada pada yang bergabung seluruhnya pada wujud tersebut. Ya. Kapan kita bisa bayangkan wujud tadi dalam alam nyata? Kalau kita sudah bilang wujudnya kambing, baru kambing. Wujudnya batu, baru wujud. Tapi wujud doang, wujud apa maksud kamu? Karena wujud itu hanya kalimat yang kulli, kalimat umum yang tidak ada bentuknya di alam nyata, hanya bisa menjadi nyata kalau kita katakan wujud kambing atau wujud batu atau wujud tertentu. Wujudnya Allah kata mereka tanpa ada sifatnya. Kita ini namanya wujud yang tidak ada. Oleh karenanya Tuhan yang mereka tetapkan sungguhnya itu bukan Tuhan. Sungguhnya bukan Tuhan. Dari sinilah oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bagaimana Al-Ghazali mengkafirkan orang-orang falasifah karena mereka mempersyaratkan adanya Tuhan yang tidak memiliki sifat-sifat. Di antaranya sifat yang paling utama, sifatul ilmi dan sifatul qudrah. Barang siapa yang tidak menetapkan sifat ilmi dan sifat qudrah, itu syarat minimal Tuhan, maka tidak ada Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa menciptakan kalau tidak punya ilmu, tidak punya qudrah. Apa yang dia lakukan? Tidak bisa cipta apa-apa. Mau menciptakan tidak punya ilmu, apa yang mau diciptakan? Kalau sudah punya ilmu pun tidak punya kekuatan, bagaimana bisa menciptakan? Oleh karenanya, hakikat dari perkataan mereka yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah itu ya atau Tuhan mereka itu bukanlah Tuhan yang memenuhi persyaratan ketuhanan. Aduh, ana membaca Al-Wajhu Tasi, ana kasihan sama antum ya. Al-Wajhu Tasi, coba baca. Al-Wajhu Tasi, anna hadha al-asl al-jarh ila al-qawl bidun tasalsul al-hawadith al-madi. وهذا يحكي إلى القول بأن الله كان معطلا عن الفعل ثم فعل، وبيان ذلك كما يلي: إنهم ظنوا أن القول بتسلسل الحوادث في الماضي يقتضي قدم العالم، لأن هذا يستلزم جواز وجود الحوادث أو العالم في الأزل مع الله، وبالتالي يستلزم كون الله حادثا لا صانعا خالقا. Ana rasa sampai di sini saja ya. Kemudian kita waktu sudah habis ya. Ini tasawuf fil madi ini butuh pikiran lagi panjang dalam ya. Butuh energi, antum harus makan lagi. Mudah-mudahan ini baru syubhat satu juga belum selesai. Tapi insyaallah kebatilannya sudah apa? Sudah jelas. Masih ada syubhat kedua, masih ada syubhat ketiga, masih ada syubhat keempat. Mudah-mudahan kalau Allah memperpanjang umur kita bertemu lagi dengan syubhat-syubhat ini pada waktu yang lain ya. Demikian saja, wallahu ta'ala alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.